Oke. Sudah muncul? Oke. Muncul ya. Oke. Silakan tetap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dew. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar. Aku bisa ngeliat Mbak Dew sebelah sini enggak? Kok jadi kayak gini terus aku? Bisa dipindahin screen-nya, oke. Oke. Aku lebih suka ngelihat di sebelah sini. Oke. Bisa nggak? Bisa nggak? Oke. Bawah kanan. Ini dari Ya, data yang digeser ya? Oh gitu. Coba. Oke. Teman-teman semua, pertama kali saya mengucapkan ahlan wa sahlan, salam kenal dari saya. Saya ini teman dibilang teman CS, dibilang CS. Gimana nih kita Mbak Dewa? Akrab sekali dengan Pak Dewa. Kemarin bilang Tetan aja bisa ngisi nggak? Insya Allah bisa. Terus kira-kira apa yang akan kita pelajari? Apa ya gitu? Jadi keren banget. Terus sebenarnya ini sangat sering kita baca keseharian kita. Oh ya, saya lupa tadi, maaf. Terima kasih terhadap kepada teman-teman Rohis Sekolah Alam Bogor. Terima kasih atas undangannya kepada saya. Senang sekali bisa bertemu. Hari ini insya Allah kita akan belajar tentang surah Al-Fatihah. Oke. Sebelum masuk, Najwa tanya. Tadi kita baca surah An-Naba ya? Iya, An-Naba. Iya. An-Naba. Siapa tahu arti An-Naba? Siapa tahu arti An-Naba? Berita besar. Berita besar, oke. Berita besar yang akan disampaikan oleh Allah kepada kita. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, ini saya kasih, kita sharing sedikit ya, tentang bagaimana kita menjalin interaksi dengan Al-Quran. Jadi ketika kita membaca surah An-Naba, yang terbayang bahwasanya Allah ingin menginformasikan kepada kita tentang berita besar. Oke, kita baca. Setelah kita baca, kira-kira kalau kita dengar berita ada yang kecil, ada yang besar. Oke. Berita kecil contohnya, Mbak Raja, tolong siapin ya, kata kakak ipar. Besok mertua kita mau datang, masih kecil. Contoh berita besar. Saya kasih contoh. Berita besar. Contoh waktu virus masuk pertama kali. Apa yang kita lakukan? Itu berita besar. Banyak orang melakukan apa? Satu, stok makanan. Stok masker. Oke. Apa lagi yang dilakukan? Banyak, Ustazah. Banyak banget. Hand sanitizer. Sampai mahal sekali harga hand sanitizer. Lagi, again. Lanjut. Begitu banyak yang kita persiapkan menghadapi berita besar. Begitu kita membaca surah An-Naba, Allah memberitakan kepada kita akan terjadi hal yang besar kepada kita nanti. Kira-kira kita akan berpikir, apa yang akan kita persiapkan? Itulah energi daripada surah An-Naba, bersiap-siap. Jadi kalau kita suruh baca surah An-Naba, setelah membacanya, biasanya kita bersiap menghadapi hari kiamat. Hari ini, kira-kira begitu gambaran kecilnya tentang bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tidak sebatas kita baca, tidak kita hanya perbaiki bacaannya, tetapi juga memberikan inspirasi buat kita, energi apa yang dia berikan, kemudian apa lagi yang merubah mindset kita. Itu Quran. Okay?
hari ini kenapa kita kasih judul The Deep and Beauty of Surah Al-Fatihah? Akan deep itu dalam, kemudian setelah kita mendalaminya, kita akan mendapatkan satu keindahan yang luar biasa banget. Kata Mbak Dewi, keren ya Teta ya, Qurannya keren, bahasanya beauty itu keren. Oke, bahasa kita berdua. Surah Al-Fatihah, hari ini kita pakai tafsir Asy-Sya'rawi. Syekh Asy-Sya'rawi ini ulama yang waktu di tahun 90-an itu sampai 98. Beliau masih ada tinggal di Mesir. Jadi saat kami kuliah di Mesir, beliau ini masih hidup. Dan rakyat Mesir itu sangat mencintai beliau. Tafsirnya Masya Allah luar biasa, hebat. Dan kita pakai juga tafsir Al-Qurtubi. Nih. Ini dia. Punya. Nah ini. Ini kita pakai tafsir Ayatul Ahkam Al-Qurtubi. Oke. Surah Al-Fatihah. Apa yang terbayang di benak kita tentang surah Al-Fatihah? Uminya surat. Ayo. Apa yang terbayang? Al-Fatihah. Pembukaan. Pembukaan, ya betul, pembukaan. Lanjut. Ummul Quran. Yes, Ummul Quran. Lagi. Surah yang Sab'ul Masani. 7 ayat yang kita ulang terus. Oke, 7 ayat kita ulang terus. Oke, ketika Naija membuka kemarin pertama kali Naija buka surah tafsir, ini mengingatkan waktu kita belajar di Mesir. Surah Al-Fatihah ini sangat familiar dengan kita. Naija akan bacakan satu kisah dari Rasulullah ya, hadis. Kita pakai buku tafsir Al-Qurtubi sekarang. Hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari an Abi Sa'id Al-Mu'alla qala kuntu usolli fil masjid. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Mu'alla. Oke. Dia berkata, qala kuntu usolli fil masjid. Saat itu aku sedang sholat di masjid. Fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah memanggilku. Jadi dia sedang sholat di masjid. Fada'ani Rasulullah. Kemudian Rasulullah memanggilku. Dipanggil oleh Rasulullah, falam ajibhu, tetapi aku tidak jawab. Faqultu ya Rasulullah, inni kuntu usolli. Dia bilang, Rasulullah bilang, kenapa kamu tidak jawab? Aku tadi manggil. Beliau menjawab lagi, Sa'id ibnu Mu'alla tadi, ya Rasulullah, inni kuntu usolli. Saya sedang sholat. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, alam yakul Allah, tidakkah kamu pernah mendengar Allah berfirman, istajibu lillahi walir rasul iza da'akum. Tidakkah kamu pernah dengar bahwa jika dalam Allah berkata panggilan Allah dan Rasulnya, iza da'akum, jika memanggil kamu. Summa qala, kemudian dia berkata, Rasulullah berkata, sini, ini la u'allimannaka suratan hiya a'zamu suwar fil Quran. Jadi dia tengah sholat. Rasul, saya akan ajarkan kamu satu surah yang paling agung, a'zam as-suwar. Surah teragung di antara surah-surah lainnya fil Quran. Qabla an takhruj minal masjid. Nah, jadi ceritanya dia sedang sholat, kemudian Rasulullah bilang, sini, dipanggil oleh Rasulullah, tetapi dia tidak menjawab, kemudian dia bilang, kenapa tidak jawab? Kata Rasulullah bilang, astajibu lillahi walir rasul. Nah, surah ini, ini di sini ya, perhatikan baik-baik. Al-Fatihah adalah surah, termasuk surah-surah yang awal kali turun. Pertama surah Al-Alaq, 2 Al-Qalam, lanjut Al-Muzammil, lanjut Mudaththir, surah kelima Al-Fatihah. Berarti dia turun di mana? Di awal-awal. Turun di mana dia? Di Mekah. Di Mekah. Oke. Surah ini turun di Mekah. 10 tahun Nabi di Mekah, kemudian hijrah. Sekarang kejadiannya di mana? Di Madinah. Karena istajibu lillahi walir rasul idza da'akum, ini surah Madaniyah. Surah Al-Anfal ayat 24. Coba bayangkan,
10 tahun Rasulullah memberi informasi kepada seorang pemuda seolah-olah surah ini belum pernah dia dengar. Sini, kata Rasulullah, ini lau alimannaka suratan hiya a'zamu suwar fil Quran. Aku akan ajarkan. Padahal pemuda ini sudah tahu. Tetapi Rasulullah bilangnya, akan aku ajarkan seperti dia tidak tahu. Artinya apa? Di sini satu konsep bahwa kita harus terus memperbaharui pemahaman kita terhadap surah Al-Fatihah ini. Setelah 10 tahun, Rasulullah masih bilang, sini akan aku ajarkan. Kemudian lanjut ceritanya, summa akhadha biyadai. Setelah Rasulullah bilang, aku akan ajarkan, kemudian Rasulullah sibuk mengajarkan kepada orang yang lain. Kemudian si pemuda tadi nunggu, kemudian ketika Rasulullah mau keluar, bilangnya apa? Summa akhadha biyadai. Rasulullah memegang tanganku. Dan dia berkata, si Abu Sa'id Al-Mu'alla tadi, Rasulullah, alam taqul la'u'allimanna suratan hiya a'zamu surah fil Quran. Bukannya tadi kau ingin mengajarkan aku surah yang paling agung di dalam Al-Quran? Oke, kata Rasulullah, saya ajarkan. Qala, yaitu apa? Kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hiya as-sab'ul mathani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anil azim allazi utituhu, dan Quran yang didatangkan untukku, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah sendiri sangat memperhatikan surah ini. Oke. Setelah 10 tahun Rasulullah seolah-olah berbicara surah ini baru turun. Jadi bagaimana dengan sikap kita ketika mendengar hadis ini? Alhamdulillah, Mbak Dew kemarin mengontak saya, bilang, saya tanya, Teta, kira-kira surah apa? Surah apa, Pak Dew? Surah Al-Fatihah. Yes, pas banget. Karena kita akan memperbaharui ilmu kita tentang surah Al-Fatihah. Karena Rasulullah sendiri seperti itu. Membicarakan kepada seorang pemuda di masjid seolah-olah surah ini baru turun. Oke, ini tentang keagungan surah Al-Fatihah. Lagi diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Fatihatal kitab faka'annama qara'at Taurat wal Injil waz Zabur wal Furqan. Barang siapa yang membaca Fatihatul kitab, faka'annama, seolah-olah dia itu membaca qara'at Taurat, seluruh tentang Taurat, wal Injil, waz Zabur wal Furqan. Oke. Luar biasa. Lanjut lagi kisahnya. Bagaimana surah ini langsung mendapat komentar dari Allah. Oke. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, inna nakunu khalfal imam. Abu Hurairah berkata, kami saat itu sedang berada di belakang imam. Faqala, imam itu berkata, iqra biha fi nafsik. Baca ya di dalam hatimu, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena aku mendengar Rasulullah berkata, qala Allahu azza wa jalla, ini hadis qudsi, bahwasanya Allah berkata, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain. Kata Allah, aku membagi salat, artinya membagi bacaan Fatihah di dalam salat antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian. Surah Al-Fatihah dibagi 2 oleh Allah. Oke. Wali abdi mas'alah. Setelah itu, apapun yang hambaku minta, akan aku berikan. Oke. Fa iza qala alhamdulillahi rabbil alamin. Jika hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu hamadani abdi. Allah berkata, wah, hambaku memujiku. Oke. Wa iza qala, ketika seorang hamba berbicara, mengucapkan Ar-Rahmanur Rahim, qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berkata, atharu alayya abdi. Hambaku menyanjungku. Oke, langsung dijawab oleh Allah. Wa iza qala, ketika seorang hamba berkata, Malik yaumiddin, dia berucap Malik yaumuddin, Allah menjawab apa? Majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Wa qala marratan fawwada ilayya abdi. Wa iza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika kita sedang sholat membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah balas apa komen Allah? Dikomentari oleh Allah. Oke? Bila
Haza baini wa baina abdi. Ini adalah urusan antaraku dan hambaku. Wali abdi, dan untuk hambaku, kata Allah, masalah. Apapun yang ia pinta. Wow. Sudah pernah dengar hadis ini? Sudah pernah? Sudah. Siapa yang sudah pernah? Mbak Dew. Ada lagi yang sudah pernah? Sudah. Sudah. Oke. Luar biasa bukan? Jadi satu surah Al-Fatihah ini dikomentar langsung oleh Allah di dalam sholat. Jadi nanti kita periksa bacaan kita ketika kita sholat. Mulai mulai bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi pelan kita baca karena kita tahu bahwa surah ini langsung dijawab oleh Allah. Lanjut. Kita lihat keutamaan surah Al-Fatihah. Ini banyak banget. Cerita lagi diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri bercerita, kunna fi masirilana, kami sedang mengadakan perjalanan ke suatu tempat, fanazalna, kemudian kami berhenti di sebuah perkampungan. Tetapi perkampungan itu enggan menjamu rombongan sahabat-sahabat Nabi ini. Faja'at jariyatun, kemudian datang seorang utusan, faqalat inna sayyidil hayy saqim. Maaf tuan-tuan, kepala kampung kami sedang sakit. Oke. Wa inna nafarona ghaibun. Fahal minkum raq? Ada nggak yang bisa ngobatin? Raq itu dari kata ruqyah. Ada yang bisa ngobati? Faqama ma'aha rajulun. Kemudian satu orang laki-laki di antara rombongan Abu Sa'id Al-Khudri bangkit. Kemudian makunna binuhu biruqyah. Kami tidak tahu bahwa dia tuh ternyata kami sangka dia bisa ngobat seperti dokter. Oke. Faraqahu, kemudian laki-laki tersebut meruqyah kepala kampung tadi. Oke. Fabari'a, seketika sembuh. Oke. Fa'amara lahu, kemudian si kepala kampung memerintahkan penduduknya memberikan apa? Bithalati nasyad, 30, memberikan hadiah 30 ekor kambing. Wasaqana labnan, dan memberikan kami minum susu. Falamma raja'a, kemudian ketika kami menuju balik, oke, kami pulang, qulna lahu akunta tuhsin ruqyah. Jadi kami, kata Abu Sa'id Al-Khudri, bilang kepada laki-laki yang bisa mengobati tadi, hey, kamu bisa ruqyah ya? Kamu bisa ngobatin ya? Dia bilang, qala, kemudian laki-laki itu berkata, ma raqaitu, sebenarnya nggak ada apa-apa. Aku hanya meruqyah, aku hanya bacakan bi ummil kitab, dengan surah Al-Fatihah, ummul kitab. Qulna la tuhadditsu syai'an hatta na'ti wa nas'alu Rasulullah. Kemudian kami berkata, jangan bicarakan ini lagi sampai nanti kita bertemu Rasulullah dan kita tanya hukumnya apa ini. Oke, falamma qadimna al-Madinah, ketika kami telah sampai ke kota Madinah, dzakarnahu lin-nabi, kami menceritakan hal tersebut kepada Nabi, faqala wa ma kana yudrihi innaha ruqyah. Betul kata Nabi. Surah Al-Fatihah itu bisa kalian jadikan sebagai obat, ruqyah. Oke. Iqsimu, bagi-bagilah tadi kambingnya, oke? Kata Rasulullah, bagikan yang 30 tadi di antara kalian, wadribu lihi bisamin, dan bagikan juga sebagian untukku, kata Rasulullah. Oke. Mari kita lihat the power, kekuatan surah Al-Fatihah ini bisa mengobati, kemudian dijawab langsung oleh Allah di dalam sholat kita, dikomentar langsung oleh Allah, kemudian Allah menjanjikan apa? Apa yang kita minta akan Allah kabulkan. Wali abdi masalah. Kamu boleh minta apa saja, kata Allah. Tetapi pernah nggak di benak kita berpikir, seperti apakah bacaan yang menimbulkan kekuatan seperti itu? Pernah kebayang? Coba baca. Kalau anak kita sakit aja, demam, bacakan. Coba kebayang nggak? Coba satu baca. Satu orang baca. Al-Fatihah ya Ustazah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ya, Najwa boleh tanya ya, apa yang dirasa? Apa yang dibayangkan? Apa yang diingat ketika membaca? Ada? Satu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sayang Allah itu. Dengan nama Allah yang maha Allah pengasih Maha lagi maha penyayang. Ya, pernah nggak berpikir ketika membaca Bismi? Apa ini ismu? Apa ini ba? Allah. Apa itu Allah? Ar-Rahman. Apa itu Rahman? Ar-Rahim. Apa itu Rahim? Oke, lanjut. Alhamdu, pujian. Bagaimana memuji Allah? Apa itu alhamdu? Rabbil alamin. Siapa tahu arti Rob? Rob, Tuhan. Tuhan. Oke. Siapa arti lain? Ada yang tahu? Dari Rob? Kalimat Rob itu banyak sekali artinya. Oke. Oke, alamin. Apa arti alamin? Alam. Seluruh alam. Seluruh alam, yes. Ketika bilang alamin, apa yang terdetik di benak? Ada nggak sesuatu yang kita membuat kita sangat memuji Allah ketika menyebut alamin? Apa yang dibayangkan oleh kita ketika menyebut alamin? Dibayangkan tidak? Ketika bilang Rob, dibayangkan tidak? Siapa yang kita sembah ini? Oke. Lanjut. Iyyaka na'budu, siapa tahu artinya? Iyyaka na'budu. Iya. Padamu kami menyembah. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah Allah. Oke. Begitu mengucapkannya, adakah berpikir tentang apa yang telah aku berikan pada Allah? Ibadah. Bangun tidur, masak, kemudian menyiapkan anak Zoom. Adakah itu semua diperiksa, disiapkan, dilakukan untuk Allah? Nah, kita akan berlatih, oke? Dalam kelas ini kita akan berlatih bagaimana apa yang kita ucapkan itu akan menjadi power untuk kita sehingga mendapatkan apa yang Allah janjikan. Apa tadi yang Allah janjikan? Wali abdi masa'alah. Dan bagimu, bagi hambaku, kata Allah, apapun yang dia minta. Jadi kita menyiapkan diri kita untuk belajar siang ini untuk seperti itu. Jadi akan mulai Mbak Dewi, kita penasaran dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Di tafsir Asy-Sya'rawi, kita akan belajar bagaimana kedalaman dari kalimat-kalimat. Per kalimat itu akan dibedah. Huruf ba artinya apa, ismun artinya apa. Kita lihat, boleh dilihat nanti kalau misalnya iseng pengen tahu, oh ini sumbernya di HTP www Al-Ma'ani. Ini ada bagaimana kamus bahasa Arab kalau jika kita pengen tahu sebuah arti kalimat, nah kita bisa buka ini. Coba contoh, oke. Ismun, Najwa bacakan, al-wasmu. Jadi pertama huruf bismi. Nah, ba nanti kita akan jelaskan. Sekarang kalimat ismun. Ismun itu asluha al-wasmu. Huruf waw, sin, mim. Ya, itu dari kalimat itu. Oke. Jadi kalimat itu, ism itu kalimat aslinya adalah wasmun. Nah, kemudian di dalam bahasa Arab, lanjut. Yang kedua, Mbak Dewa, alinea kedua, yang di atas lingkaran. Oke. Belum. Oke. Artinya itu adalah kalimat kata kerja.
Bismi itu dengan nama, seperti sebuah frase dengan nama Allah. Seperti kita ngomong di mobil. Sebuah kalimat bukan? Kalimat bukan, di mobil. Di mobil. Ada subjeknya? Tidak ada. Predikatnya tidak ada. Yang ada hanya kata keterangan. Bismi Allah. Sama ketika dibilang di mobil atau di taman. Kalau kita bilang, Mbak Dewi duduk di taman, itu baru satu kalimat lengkap. Tetapi ini ada jar majrur, bismillah, huruf ba-nya itu huruf jar, jadi dia membuat garis Allahinya huruf kasrah. Itu artinya, al-wasam pertama adalah artinya apa? Tanda. Tanda. Fahuwa wasimun. Nah, coba cinta. Nia yang dikurungin yang kedua, mausumun wasmun almar'u ad-dabbah. Contohnya, dia bilang, ad-dabbah ini hewan. Contohnya kuda, ya, hewan. Jika melihat hewan satu, misalnya kita melihat kuda putih semua kudanya. Sehingga kita tidak tahu kuda putih, Pokdew yang mana sih kuda Pokdew, mana kuda Najah ya? Putih semua. Jadi nanti kita beri wasam, istem tadi. Kita beri set sampel di sini, biasanya kuda tuh di dekat punggung belakangnya kita kasih. Nah, baru ketahuan, oh ini milik saya, ini kuda saya. Ya ini itu kuda Najah itu. Ketika diberi tanda wasam. Jadi pertama artinya adalah tanda atau pengenal atau brand. Oke. Mbak Dew, yang berikut slide-nya, yang punya saran. Yang punya Sarah? Iya. Arti isem punya Sarah warna coklat kalau nggak salah. Arti pertama tadi adalah dari asal katanya wasmun adalah penanda, tanda, brand. Ya. Tuh kan? Brand atau tanda atau pengenal. Oke. Yang kedua artinya wisam, keindahan. Jadi alih-alih ketika kita mengucapkan Bismillah, Bismillah, kita akan mengenal Allah. Kemudian bagaimana? Jadi mengenal Allah, satu coba perhatikan bagaimana cara Allah memberi kita rezeki tadi pagi. Siapa tadi pagi sarapan apa? Mbak Dew sarapan apa tadi pagi? Saya kare sisa kemarin, Ustazah. Nasi goreng, oke. Kare kemarin. Ya, oke. Sarapan nasi goreng. Kalau kita sudah belajar Bismillah, ini sebelum makan kan Bismillah ya, sarapan pagi, oke. Bismillah, ini nasi goreng, oke. Kasih bawang, kasih cabai, kasih minyak. Pernah nggak memperhatikan, berpikir ketika kita mau masak nasi goreng, Bismillah. Oke, Bismi Allah. Apa yang tanda pengenalnya? Yang membuat nasi ini asalnya dari mana? Padi. Padi ditanam oleh Pak Petani. Siapa yang menumbuhkannya? Allah. Siapa yang mencurahkan hujan dari langit sehingga padi itu tumbuh dengan baik? Allah. Siapa yang membuat unsur hara, jadi padi itu bisa ditanam dan hasilnya bagus banget. Allah lagi. Yes. Bawang. Kita potong bawang. Bismillah. Bawang. Tek, potong bawang. Biasanya kita omong apa? Bawang lagi murah. Atau mahalnya bawang sekarang. Tetapi ada nggak kita saat potong bawang, kita ingat Allah. Padahal Bismi Allah loh. Sebelum masak Bismillah. Tapi ketika potong, ada tak perhatian kita memikirkan tentang Allah di situ? Pernah nggak begitu masak? Siapa yang pernah begitu? Kasih hadiah Pak Dew. Cung tangannya. Siapa yang berpikir ketika masak, Masya Allah, bawang ini
Siapa yang tumbuhkan Allah, kemudian ditanam, dipanen, habis dipanen, di packing, dimasukkan pasar tradisional. Kalau mau keren dikit kita ke Alfamidi atau kita kemana yang pasar yang di mall-mall. Kemudian rezekinya dari mana? Kemudian hadir di tempat wadah bawang kita, kemudian kita pakai. Pernah nggak mikir panjang begitu? Enggak, Ya. Ustazah. Ya. Jadi kalau sudah belajar, sekarang harus kenal dengan Allah dulu. Jadi kita kalau komen sekarang, subhanallah wa bihamdi. Ketika melihat bawang, pagi nih, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqik. Wahai Allah, kita kan suka baca nih doa pagi hari nih. Allahumma ma asbaha bi, Allah pagi ini tidak ada anugerah yang aku dapatkan. Apa anugerah yang aku dapatkan pagi ini? Bawang ada, nasi ada, garam ada, cabai ada. Itu membuat kita deep hati ini mengenal Allah. Bagaimana? Tadi brand tanda pengenal Allah tadi, Allah ini sangat unik sekali caranya menghadirkan nasi goreng itu ke kita. Indah. Betul nggak? Najia tadi mau kirim, Pok Dev, aku kirim ya sambal pete fotonya. Coba Mbak Dev keluarin foto sambal pete, Pok Dev. Kok dia ketawa terbahak-bahak. Kenapa nih Teta? Kirim. Oh, kau belum tahu itu sejarahnya ya. Bagaimana cara Allah mendatangkan itu indah sekali. Harus banyak mikir sambal pete, Pok Dew. Ada Pok Dew? Sambal pete. Tuh. Ini lauk Najah kemarin. Ketika Najah mau ambil cabai, mau masak mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Bacanya dengan meleleh hati. Bismi Allah. Aku masak dengan nama Allah. Dengan biismi, baru ism. Kita akan baru satu kalimat kita belajar, baru satu kata. Biismi. Allah. Oke. Allah ini pete siapa yang tumbuhkan? Allah. Tumbuhnya di mana? Di Gunung Ciremai. Oke, di Kuningan. Saat itu Najah lagi sedang di Kuningan. Ngajar di Kuningan, kemudian dibawakan oleh teman yang mengundang, itu pete yang baru dipetik. Kemudian udang. Bayang nggak udang habitatnya di mana? Allah lagi. Bagaimana Allah memberi makan? Allah lagi. Cabai. Kemudian Allah bikin cabai warnanya merah. Rasanya pedas. Vitaminnya apa aja, Mbak Deo? Apa lagi? Jadi betapa kita mengucapkan Allahumma ma asbaha bi min ni'matin. Allah, pagi ini tidak ada satupun anugerah yang Engkau berikan au bi ahadin min khalqik, kepadaku atau kepada orang lain di seluruh makhlukmu ini Allah, faminka wahdak, hanya darimu Allah, la syarikalah, tiada sekutu untukmu, falakal hamdu ya Rabb walakas syukur. Ada nggak begitu kalau masak? Siapa yang masak begitu? Kalau belum, mau dicoba. Ahlan. Tadi kan bilang, surah itu bisa sebagai mantra, ruqyah, kekuatan. Baru kalimat satu ism ya udah terpesona ya. Begini caranya. Jadi begitu kita baca Bismi Allah, itu hati kita mengingat seluruh Allah. Kita mengakui, jadi ketika kita membaca Bismillah, kita mengakui segala tentang Allah. Cara Allah memperlihatkan kasih sayang. Cara Allah menghadirkan pete. Ini ke meja saya, bayangkan. Ya, indah sekali cara Allah. Jadi saya ini lagi buka, biasa lihat status teman ya, buka, ada satu teman yang majang Gunung Ciremai. Hai Mbak Mima, itu apaan? Gunung di mana? Cantik kali, aku udah 2 bulan PPKM ini kurung Mbak Mima, gitu, pengen keluar. Itu pagi bicara. Sorenya, Assalamualaikum Mbak Najah, kami sedang buka resto baru di daerah Kuningan. Yang mengundang adalah istri Kapolda Banten. Kami sedang buka, pergilah ke Obim Resto, kami undang, kami sediakan sopir, 1 mobil beserta teman Mbak Najah di dalam perjalanan.
Coba lihat. Kemudian Najah ngajar di sana pulang. Najah lihat pohon petek. Allah itu petek. Langsung dipetikin. Sama ajudannya langsung dipetik karena dia punya villa. Cara Allah menghadirkan ini petek itu cantik sekali. Cara Allah memberi rezeki, cara Allah memberi kita petunjuk, cara Allah cara Allah mencukupi kita, cara Allah apalagi menyayangi kita itu indah. Baru kalimat ism. Jadi ingat ya, arti ism bismi itu adalah indah dan indah. Mbak Daw, bagaimana indahnya Allah? Bismi Allah. Putarkan video anggur. Perhatikan teman-teman ya, bagaimana keindahan Allah itu. Lihat. Video kita lihat, nanti videonya kebun anggur, cantik banget. Iya, Pak Ina bawa peta. Oke. Bisa, Pak Del? Nah, lihat ya. Jadi kalau kita lihat begini, yang di benak kita siapa? Allah. Dan indah. Itu ism. Nggak keluar suaranya, Pak Dew ya? Oke. Keluar nggak suaranya? Setelah Nggak keluar, harus keluar suaranya, Pak. Semalam kita udah coba. Oke. Coba diusahakan keluar. Lihat, tadi anak saya barusan lewat, dia langsung bilang apa? Wa'ina bau waqadba. Nah, begitu caranya. Jadi kalau kita ngelihat gunung, ya, kita lihat gunung, apa yang di benak kita? Wal jibala autada. Allah sudah berinformasi dan kami jadikan kata Allah. Tadi surah An-Naba. Nah, tadi kan baca surah An-Naba kan? Sudah hafal belum surah An-Naba? Wal jibala autada itu lihat gunung. coba ya ini ya anggurnya. Layar screen layar. Nah, lihat. Jadi kalau kita lihat keindahan seperti ini, hati kita langsung bilang apa? Kita Allah. Lagi Allah. Sampai meleleh hati kita. Dan bagaimana cara Allah menyayangi kita? Dikasih anggur. Dikasih anggurnya warna-warni. Anggur itu buat kita, kalau di Mesir itu musim panas. Jadi kita kadang haus banget, itu segar sekali makan anggur. Cara Allah menyayangi kita, coba lihat. Unik tidak? Cantik, indah, unik. Itulah Allah. Lanjut Mbak Del. Bagaimana Allah mengatur jarak antara matahari dan bumi? Oke. Ini layar siapa nih, cantik banget? Mbak Dian Rohmi. Layar belakangnya tampak gunung. Jadi kalau ngeliat gunung bilangnya apa? Wal jibala autada. Allah jadikan itu gunung sebagai pasak bumi. Kemudian layar belakangnya juga terhampar sekali. Mbak Dew bisa video yang ada mataharinya? Nah, coba lihat itu luas banget. Nah, hijau, terhampar. Apa yang kita ingat ketika kita melihat hal yang seperti itu, pemandangan luar, apalagi kalau kita nyetir ke Bogor, kiri kanan, hamparan sawah, bilangnya apa? Alam naj'alil ardha mihada. Tidakkah kami jadikan, kata Allah, bumi itu terhampar. Lihat ke atas, ada langit. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami jadikan 7 lapis langit pelindung, kata Allah, di atasmu itu. Apa lagi? Wa'ina bau waqadba, tadi kalau kamu lihat, wah ini kebun anggur, kemudian kebun sayur-sayuran. Jadi kita kalau kegiatan kita pagi-pagi, Mbak Dew bisa di-setel videonya. Jadi kegiatan kita pagi-pagi kemana kita? Beli sayuran. Oke. Siapa yang tadi beli sayur?
Halo, teman-teman, siapa yang beli sayur tadi? Iya, saya Sayur apa? bikin sayur sop. Sayur sop. Oke. Jadi begitu kita beli sayur, langsung wa inna Allah jadikan ini, dan begitu indahnya sayur ini bisa saya beli. Sayur ini hadir di dalam rumah saya. Allah, sebut lagi Allah, bila perlu subhanallah wa bihamdi. Adada khalqi wa ridho nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Begitu masa bismillah, Mbak Dea silakan. Nah, coba lihat bagaimana cara Allah mengatur. Bagaimana indahnya ya, Allah, kasih sayang Allah itu indah sekali sama kita. Matahari yang biasa kita nikmatin setiap hari pagi kita berjemur, pernah nggak kita berpikir bagaimana Allah mengatur jarak antara bumi dengan matahari itu jaraknya pas, tidak membakar kulit kita. Pernah nggak pikir gitu? Jadi kalau keluar, begitu pagi naik motor, nah beli sayur atau ke pasar, biasanya apa yang dipikiran? Coba ambil kunci motor, keluar. Atau lari, ambil kerudung, keluar. Apa yang dipikiran? Begitu kena sinar matahari, berpikir tidak? Tentang kena begitu kena sinar matahari, ada nggak di benak kita berpikir, Allah? Ada nggak begitu? Enggak, yang ada buru-buru. Oke, iya. Tetapi kalau orang yang sudah belajar kalimat biismi, dia udah tahu arti ismi itu adalah apa, penanda, brand, dan unik. Bagaimana artinya jika ketika kita mengucapkan bismillah, alih-alih hanya ritual, alih-alih hanya omongan biasa, tetapi itu adalah pengakuan kita tentang Allah. Oke, bagaimana? Jadi hati kita itu meleleh. Bilang bismi Allah, Allah begitu kita sinar matahari Allah ini Allah begitu pas mengatur jarak antara matahari dan bumi sehingga kami tidak membakar kulit kami. Dan itu pun menjadi obat. Jadi kita jam 8, jam 9 kita disuruh berjemur. Nah, apalagi di musim ini kan, di musim virus. Oke, apalagi lanjut. Mbak Dew, mohon tolongan Allah. Oke, boleh. Oke. Nah, ini tafsir Asy-Sya'rawi. Oke. Ba, di dalam huruf kalimat ism tadi ada ba ya. Bismillah. Ada huruf ba, itu artinya ba lil isti'anah. Ba untuk meminta pertolongan kepada Allah. Jadi kita sebut dengan nama Allah. Begitu. Padahal sebenarnya kita itu harus ada di dalam hati kita, Allah, kira-kira apa yang saya butuhkan? Saya minta tolong. Tapi saya sebut namamu. Oke. Bismi Allah, dengan nama Allah. Siapa tahu ada berapa nama Allah? 99. 99 itu yang kita ketahui. Ada banyak nama yang tidak kita ketahui, yang belum Allah ajarkan. Oke. Asmaul Husna itu nama yang sangat familiar dengan kita, diajarkan dari kita kecil dihafal. Ya Allah, ya Razak, ya Karim, ya Musawwir, begitu. Jadi begitu kita nyebut Bismi Allah, kita harus bayangkan seluruh itu. Karena apa? Asmaul Husna allati umirna bid-du'a biha. Itu adalah Asmaul Husna yang kita diperintahkan untuk doa. Wa man ahsaha, barang siapa yang menghafalnya, dakhalal jannah. Hanya hafalkah? Tetapi dipahami, kemudian dijadikan energi dan inspirasi itu. Baru kita faman ahsaha dakhalal jannah wa la yahfazuha ahadun illa dakhalal jannah. Baru kita masuk surga jika kita menghafalnya. Oke. Bismi Allah. Alih-alih kita hanya mengucapkan kata biasa, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah. Tetapi ketika kita menyebut ba, karena ba ini adalah lil isti'anah, kita harus menghadirkan Allah, dengan kalimat ini hamba memohon pertolonganmu. Nah, pertolongan apa yang kita butuhkan? Coba kita berpikir masing-masing. Pagi, apa yang dibutuhkan? Apa yang dibutuhkan? Bangun tidur. Cobalah, ketika kita bangun tidur aja, Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Butuh apa? Air putih. Kita butuh apa? Kita butuh air putih. Kita butuh. Oke, kita butuh kesehatan.
Bernafas. Oke. Kita butuh nafas. Kita butuh sehat. Kita butuh apa lagi? Butuh apa lagi? Butuh rezeki, pasti. Butuh rezeki. Butuh apa lagi? Butuh keceriaan buat mengajar anak. butuh ilmu, ya. Butuh ilmu. Ketika kita mau mengajarkan anak, aduh ya Allah nih kenapa ya, nih kita cepat banget marah, kayaknya kurang ilmu nih. Kurang ikut seminar atau parenting atau apa ya, sehingga kita tidak bisa. Oke, kita butuh apa lagi? Kita butuh petunjuk. Betul? Betul? Tenaga. Ketika kita sarapan, kata Mbak Dian tadi, aku sarapan nasi goreng. Saat itu Mbak Dian butuh apa? Butuh makan, butuh rezeki agar bisa melanjutkan hidup. Tetapi apakah Mbak Dian ketika makan, jadi ngomongnya gini, setiap nama Allah itu mempunyai pertolongan masing-masing. Jika kita butuh pertolongan, membutuhkan petunjuk, apa yang kita sebut? Ya hadi ihdini. Betul? Wahai zat yang memberi petunjuk, tolong beri hamba bimbingan. Ya hadi. Jadi sebenarnya kita bisa sebut Bismi al-Hadi. Atau kata Mbak Dian Rahmi bilang apa? Kita butuh makan. Bismi ar-Razzaq. Dengan nama Allah yang apa? Yang Razzaq. Bismi al-Hadi. Ketika kita tidak ada pelindung, orang tua kita udah meninggal, ada juga sebagian teman yang ditakdirkan oleh Allah tidak punya suami. Kita butuh apa? Pelindung. Kita baca apa? Bismi al-Wali. Ya waliyu tawala amri. Kemudian kita bingung menyerahkan urusan, aduh ya Allah, ini kemana lah anak nanti sekolah ya, mana kerjaan udah berkurang, kayak Najah. Najah kantor Ajwatur tutup 2 tahun karena terkena dampak COVID. Jadi Najah tuh jadi pikiran Najah banget, nanti gimana ya anak sekolah ya, nanti gimana bayarnya ya, suami kan nganggur, nanti gimana ya, ini kita panggil siapa? Panggil yang mana kita panggil? Nama yang mana? Ya wakil, wakalna ka amrana. Zat yang maha mengurus seluruh keperluan kami serahkan urusan kami kepadamu Allah. Betul? Jadi kita manusia yang banyak sekali membutuhkan pertolongan ini, kita diberi oleh Allah satu hadiah dari langit. Satu hadiah dari surga apa? Kalimat Allah. Kalimat Allah. Kalimat Allah. Karena apa? Kalimat Allah itu mengandung keseluruhan. Coba meleleh nggak? My dear, kata Allah. Habibti, kata Allah. Sini, kalian banyak kebutuhan. Sini aku beri kalian bantuan. Sebut namaku. Bismillah. Sebut namaku, kata Allah. Jadi baca bismillahnya, terharu nggak? Meleleh nggak? Bahagia nggak? Merasa ini adalah pertolongan Allah nggak? Kalimat bismillah, bi itu lil isti'anah. Itu artinya apa? Allah menolong kita. Luar biasa ya Karim. Sangat dermawan. Oke, Najah bacakan tafsirnya. Mbak Del, tafsir yang tadi. Yang tadi Mbak Del. Anta. Yang tadi, kalimat anta. Tafsir Asy-Sya'rawi. Oke, Najah bacakan tafsir bismillah dalam kitab tafsir Sya'rawi. Najah mulai. Anta hina tabda kulla syai'in bismillah ka'annaka taj'alullah fi janibika yu'inuk. Kamu hendaklah ketika membaca bismillah, kamu memulai segala sesuatu yang kamu lakukan dengan bismillah, ka'annaka, buatlah seolah-olah Allah itu fi janibika, Allah di sampingmu, Allah di sisimu, yu'inuk, dan Allah yang akan membantumu. Kita kalau ada anak bilang, sini, kalau ada apa-apa bilang sama bunda ya, jangan khawatir, ada bunda. Anak kita tenang nggak? Tenang nggak anak kita? Tenang. Nanti telepon mama ya sayang ya, waktu Najah di pesantren. Sarah, bye sayang. Umi pulang dulu ya nak ya. Nanti kalau ada apa-apa telepon Umi ya. Sebut nama Umi ya sayang ya. Kalau ada apa-apa kasih tahu info Umi. Kita
Adakah adab kita, etika kita gitu pada Allah? Jika ada apa-apa larinya pada siapa? Pada Allah. Jangan lari kepada manusia. Sikap bismillah ini, jadi akhlak yang ditimbulkan oleh kalimat bismillah kita jika lihat hubungan kita dengan manusia. Jika Najwa butuh kasih sayang, lari sama siapa? Butuh cinta, dukungan emosional, lari pada siapa? Suami. Suami. Sayang, tolong dong peluk aku sayang, aku lagi rindu banget sama papa. Kalau kita butuh ilmu, lari sama siapa? Guru. Bu guru, kayak Mbak Dew, Mbak Teta, Mbak Dew nggak tahu nih apa tafsir ini, larinya sama aja. Oke. Jika kita butuh apa lagi? Butuh ilmu kita, butuh support, butuh keuangan, kan kita lari pada siapa? Bos kita. Bos, pinjam dulu duit, bos. Atau kita lari pada rekan-rekan kita. Tetapi kalau kita ucap bismillah, kita lari kepada Allah. Kejar, tuju Allah dulu pertama kali. Jadi kata Syekh Sya'rawi, wa min rahmatillah, daripada tanda dari kasih sayang Allah, annahu alimna, Allah mengajarkan kepada kita, ya Habibti, kata Allah, Dian Rohmi, Seli Salima, Dewi, jika kamu butuh apa-apa, sebut namaku, kata Allah. Jika kalian butuh pertolongan, larilah kepadaku, kata Allah. Wa min rahmatillah annahu alimna an nabda kulla syai'in bismillah. Itu di antara kasih sayang Allah, karena Allah sayang sekali sama kita, Allah turunkan kalimat ini untuk kita. Jadi mulailah kalian, apa-apa ucap namaku ya, kata Allah, bismillah, sebut namaku. Li'annallah, karena nama Allah ini, wa al-ismu al-jami' li sifatil kamal, subhanahu wa ta'ala. Karena Allah ini adalah nama yang sangat komplit, mengandung keseluruhan nama Allah. Oke? Fa'anta, kata Syekh Sya'rawi, hina tabda amalan tahtaju ila qudratillah, ketika kamu memulai satu pekerjaan yang membutuhkan kuasanya Allah. Contoh kuasanya, butuh nggak? Najwa nih sejak kantor tutup jualan madu. Jualan yang beli yaitu teman-teman aja. Teman-teman kajian, teman-teman dekat, itu ke itu. Kalau dihitung orangnya cuma segelintir, Mbak. Nggak cukup kami makan. Nggak cukup, karena kenalan nggak banyak. Oke, tetapi Najwa butuh kuasanya. Allah, saya butuh Allahu Akbar. Saya butuh kuasanya Allah saat ini untuk membuat madu Najwa laku di mana-mana. Alhasil, alhamdulillah, 2 tahun tanpa kerja suami, kan masih bisa sampai hingga kini Allah buat kami bisa menyambung hidup. Jadi, fa'anta hina tabda amalan tahtaju ila qudratillah. Ketika kamu membutuhkan satu pekerjaan yang sangat butuh kepada kuasa Allah. Petani juga butuh kuasa Allah. Dia hanya ambil bibit, beli bibit. Siapa yang nyediain unsur haranya? Tanah itu siapa yang bikin unsur haranya? Hingga cocok dengan tanaman itu? Allah. Allah. Siapa yang turunkan hujan? Allah. Lagi. Oke. Jadi, kita butuh kuasanya Allah dalam hidup kita ini. Oke, kita butuh ila'auni, kita butuh pertolongannya, kita butuh rahmatnya turun kepada kita. Falau annallah lam yukhbirna bil ismil jami' likulli sifat. Jikalau andai, ya kita umpamakan, jika Allah tidak memberi info kepada kita dengan nama Dia yang lengkap, Allah, kana alaina an nuhaddid sifat allati tahtaju ilaina. Kita pasti menyebutkan satu persatu sifat yang kita butuhkan. Allah, kemudian Rahmi butuh makan, Bismi ar-Razzaq. Sebut lagi. Allah butuh nanti gimana cara ngajarin adik, Bismi al-Alim. Sebut lagi. Panjang nggak? Panjang. Tetapi karena Allah ingin sangat membantu kita, tanpa kita sadari, karena kita mengucap Bismillah, jadi Allah turunkan seluruh bantuan yang terdapat di Asmaul Husna. Wow. Lihat perlakuan Allah. Indah. Meleleh ya. Begitu kita baca bismillah, hati ini sudah nggak bisa lagi. Air mata sudah. Allah Tuhanku, baik banget. Allah Tuhanku, sayang sekali pada kami.
Jadi yang kita rasakan di dalam hidup, walaupun kita di tengah kiri kanan, wing, sekarang musim COVID, kita tuh cemas. Tiap hari dengar ambulans. Kalau lewat aja pernah, waktu ngambil madu datang dari Mesir, lewat Priok, itu ada satu daerah yang ambulan wing, tanah baru dibuka, malam pakai lampu sorot, kayak lampu studion, itu eskavator keduk untuk kuburan. Itu hati kita, coba lihat. Apa? Kita butuh apa? Kita butuh tenang, kita butuh rezeki, kita butuh sehat, kita butuh perluasan rezeki. Karena banyak yang nganggur. Apa kita sebut? Ya wasi ausa arzaqana. Tapi kita cukup bismillah Allah. Allah akan turunkan bantuan dengan satu nama. Tapi ngucapnya harus power. Kebayang nggak? Kebayangkan kenapa Rasulullah menyuruh tadi Abu Sa'id al-Mu'alla, seorang pemuda tadi di Madinah, sudah 10 years ago, Asyara sanawat al-lifat, 10 tahun Nabi sudah pindah ke Madinah, sementara Al-Fatihah ini masih di kota Mekah turunnya saat itu. Surah kelima yang turun. Di awal sekali. Tapi ketika pindah masih Rasulullah, hal alimukum al-azamu surah, mau diajarkan surah yang paling great, paling agung, kata Rasulullah. Karena rahasianya. Deep and beauty dalam indah surah Al-Fatihah. Lanjut kita baca tafsirnya. Oke? Ka'annaqulu, seperti jika kita membaca biismillahi al-qawi, dengan nama Allah al-qawi. Bismillahi ar-razaq. Saat kita butuh kekuatan, kita kadang kelelahan jadi seorang ibu mengasuh anak, kadang ada yang bantuin, ada enggak. Kadang kita ada uang, ada enggak. Kita lelah. Kita butuh kekuatan. Allah beri saya sedikit kekuatan untuk akan sanggup melanjutkan hidup ini. Kita sebut apa? Ka'annaqul bismillah al-qawi, bismillah ar-razaq. Bismillahi al-mujib. Allah, saya butuh sekali doa saya diijabah. Ya mujib. Bismillahi al-qadir. Saya butuh kuasamu Allah. Bismillah an-nafi ila ghairu zalik. Dan nama-nama Allah yang lain. Nuridu an nasta'ina biha. Walakin Allah tabaraka ta'ala ja'alna nakum. Tetapi Allah, saking ingin menolong kita, Allah turunkan kalimat ini. Bismillah, bismillah, bismillah. Okay? Ala annana la budda an naqifu kuna inda alladziina la yabda'una a'malahum bismillah. Nah, kata Rasulullah, kullu amrin zibalin la yubda' bi bismillah fa huwa aqta. Setiap perbuatan yang tidak diawali dengan bismillah, dia akan terputus barokahnya. Tetapi bagaimana, kata Syekh Syarawi, ada insan ghairu mu'min, tidak believer, tidak percaya kepada Allah. La yubda' amaluhu bismillah. Tidak memulai amalnya dengan bismillah. Berbeda dengan insan mukmin, yubda kullu amalin, memulai seluruh perbuatannya, seluruh aktivitasnya, wa fi balihi balni, di dalam benaknya Allah. Apa perbedaannya? Seorang mukmin yang selalu di benak, maka Raja bilang tadi, nam asma ism itu, ismi itu artinya tanda, unik, brand, kemudian indah. Artinya apa? Ketika kita mengucap benak, kita sudah terlatih dengan Allah di sini. Kita banyak lupa, makanya kita panik. Betul nggak Mbak Dew? Banyak lupa. Pikiran kita tidak fokus kepada Allah. Kita sibuk memikirkan hal yang tidak pantas kita terlalu banyak pikirkan. Cukup ikhtiar. Contoh Najib. Ya, jika Najib kekurangan rezeki, Najib ikhtiar. Karena Najib tinggal di bumi. Belilah madu impor dari Mesir, belilah packingannya, belilah botolnya, desainlah stempel labelnya. Itu Najib lakukan. Bismillah, setelah itu cukup. Kemudian apalagi lakukan, tawarkan pada teman. Tapi nggak terlalu banyak cabang pikiran. Keep move, bergerak, terus lakukan ikhtiar, tetapi hati ini tidak tersangkut, tidak bikin, ya Allah sedih banget sih biasanya bolak-balik ngurus jemaah, sekarang tukang packing madu, nangis. No, itu akhlak kita. Itu akhlak kita. Ya, malu pada Allah, malu. Jadi latih sekarang, setelah kita belajar ini ada challenge. Nanti kalau mau terus belajar kita bareng, kumpulkan namanya, WA-nya, buat grup, atau boleh japin aja challenge. Saja akan tanya satu one by one, apa yang kau ingat di bedakmu pagi ini tentang Allah.
Naja begitu melatih grup tafsir Naja seperti itu. Kita yang Pokdeo, jadi di dalam grup tafsir kelas inspirasi tafsir di kantor Ajwa Naja, itu Naja akan lakukan challenge. Siapa yang mau boleh hubungin, boleh invite Naja, minta WA-nya sama Mama. Kita akan challenge. Ya, tiap hari melatih pikiran kita fokus kepada Allah. Buka pintu, bangun tidur, apa yang kita ingat, thank you Allah, hari ini masih dikasih kesempatan bertemu suami, bertemu anak, lu anak, cium tangan suami, hai darling, my dear, sabahul khair, pagi sayang, apa kabar? Jangan bangun tidur kita, langsung, bang, duit sayur habis. Iya, jadi kita akan terlatih bagaimana, nanti lihat kan, nanti amazing. Begitu kita berlatih, selalu ingat pada Allah, rezeki akan mudah. Kita suka salah fokus kita. Ya, kita terlalu sibuk memikirkan hal yang bukan ranah kita mikirkan. Itu adalah urusan Allah, Ar-Razzaq. Kita urusan apa? Berusaha, ikhtiar, itu urusan kita. Alihkan pikiran kita, makanya kita tidak tenang. Makanya kusut terus muka, lama-lama berkerut. Tambah COVID, tambah rambut uban, muka kerut. Kenapa? Iya, tidak fokus pada Allah. Itulah, alih-alih hanya rutinitas biasa, bismillah bangun tidur, kemudian ngambil kunci motor, pergi ke pasar. Di pasar, ingat Allah, latihan lagi, aku sudah belajar ismu Allah. Lihat bawang, ini Allah. Lihat lihat serai, ini Allah lagi. Karena apa? Cara Allah itu unik sekali. Allah buat serai itu, dia bisa ngobatin virus, dia bisa bikin hangat badan. Allah lagi, lihat beli tomat, pegang, tomat itu ada apa? Ada zat besi, ada fosfor, ada kalium, ada yang mengatur semua jaringan otot seperti ini. Pernah nggak mikir seperti itu? Beli tomat mikir lama banget. Pikir, kemudian baca, pagi-pagi nih. Bacanya apa? Baca doa maksurat yang kita baca, nggak apa-apa, baca. Bacanya apa? Allahumma ini asbahtu minka fi ni'matin. Allah, pagi ini aku bisa beli tomat. Allah, pagi ini aku hidup dalam anugerah, keberlimpahan anugerah Allah, mata masih bagus, lensa mata bagus, berbeda dengan kamera yang harus fokus, kayak Naja tadi, Mbak Dew sebelah kiri dong, Pak Dew, tapi Naja itu ini kamera laptop, tetapi kamera kita keren banget. Kita akan hidup dalam keberlimpahan, jika selalu kita fokus pada Allah. Pak Dew, ini jam berapa sayangku? Udah berapa? 2.15. Next. 15 menit, lanjut. Oke, Next lanjut. slide. Ya. Sebentar sayang. Oke, next slide. Di sini. Ya. Jadi kalimat bismillah itu artinya kita alih-alih hanya ucap di bibir, tetapi itu adalah sebenarnya kita memohon pertolongan kepada Allah. Bismillah adalah pertolongan Allah untuk kita. Ada nggak berpikir seperti Allah baik banget? Yang ada pikiran kita apa? Ya nasib aku beda banget, nasib aku lain banget. Kok orang enak banget ya, kok aku capek banget ya. Harusnya pikiran kita seperti itu. Begitu mengucap bismillah, artinya Allah akan mendatangkan diri kita. Ketika mengucap bismillah, kita melihat betapa kewalahannya diri kita menerima bantuan dari Allah. Sebenarnya, kita nggak sadar. Contoh, fresh air. Allah beri kita sehat. Pak Dew masih ingat nggak kita yang di buku kita baca sama-sama itu berapa persentase udara yang kita hirup? Lihat. Berapa persentase udara yang kita hirup? Tiap hari nih, nitrogen 67%, hidrogen 17%, sisanya oksigen. Tiap hari tidak pernah berubah. Itu pertolongan Allah agar kita bisa segar. Oke? Jadi Allah membuat kita sehat, Allah membuat, tapi diri kita sendiri kadang. Diri kita yang membuat perisai terhadap Allah. Karena apa? Pikiran kita salah fokus. Harusnya fokusnya seperti itu. Begitu kita bilang bismillah, ini pertama kali. Jadi kata Allah, fokus pada aku ya. Sebut nama aku ya. Ingat aku ya, kata Allah. Oke. Kok Dew lanjut, asal kalimat sudah bismillah, artinya apa? Sekarang Allah. Oke. Kalimat Allah, asal kalimat Allah itu adalah ilah, aliha, artinya
Faza'a ilaihi wa ahabbuhu wa asyaddul hub. Faza'a ilaihi itu berlari menuju Allah, mencintainya, kemudian wa asyaddul hub, mencintai dengan sangat. Asal kalimatnya dari ilah. Pak Del, coba lihat buku tafsirnya Pak Del. Nah, oke. Aja bacakan ya. Wa yaqulu Ibnu Sida berkata, wal ilaha wal uluha wal uluhiyah. Nah, begitu. Kalau di belajar tafsir di Mesir begini. Jadi kita akan mendetail sekali, dibedah seluruhnya. Wa amal uluhiyah allati jad hazil kalimah uluhiyah dari Allah, dari kata uluhiyah. Oke, kalimat itu li isbat istihqaqillah wahdalah. Haknya Allah untuk kita sembah, hanya Allah. Oke? Wahia kalam al-lughah. Jadi para ahli bahasa Arab mengartikan Allah itu dari kalimat ilaha artinya faza al-qalbu ilallah. Condongnya hati kepada Allah. Itu Allah. Wasukunuhu ilahi, merasa tenang bersama Allah. Wattijahihi, selalu perbuatan kita mengarah kepada Allah. Lisyiddati mahabbatihilah, saking karena kita cinta kepada Allah. Waftiqarihi ilaihi, kemudian kita butuh sekali kepada Allah. Wa yajma'uha kaunullah wal ghayah, dan menjadikan tujuan esensi dari hidup kita adalah Allah. Oke. Lanjut baris aliannya paling bawah. Wa yaqulu Abu Haitham Allahu asluhu ilah. Nah, betul itu betul kursornya. Ngerti pinter Mbak Dew. Wa yaqulu Abu Haitham berkata, Allah, kalimat Allah, asal kalimat itu dari kalimat ilah. Ilahun. Wala yakunu ilahan hatta yakunu ma'budan. Dan Allah tidak menjadi kata ilah sampai benar-benar kita sembah. Kita mengabdi kepada Allah. Hatta yakunu li'abidihi khaliqan wa raziqan wa mudabbiran alaihi wa muqtadan. Hatta kemudian Tuhan Allah tadi yang membentuk kita, menciptakan kita, kemudian memberikan rezeki, kemudian mengatur seluruh urusan kita, dan memberikan takdir kepada kita. Jadi arti Allah itu adalah cinta. Balik lagi tadi Mbak, ke yang tadi, yang hijau. Oke. Jadi asal kalimat Allah itu artinya cinta. Lanjut tanya, walaupun sudah berbelas tahun nih ya, berpuluh tahun malah. Kalau kita jatuh cinta, apa yang kita rasakan? Apa yang kita rasakan begitu jatuh cinta? Makan. Bukan jagung merah yang itu, Bude. Jagung merah yang Rasa lapar hilang. Okay. Kemudian apa lagi ketika rasa cinta? Maunya dekat terus. Faza ilahi wa habu wa asyaddul hub, artinya kita menuju Allah, kemudian mencintainya dengan sangat cinta. Jadi, begitu kita tahu arti Allah itu adalah sebenarnya dari kalimat cinta. Nah, itu kita contoh ya, contoh. Kemarin ketemu sama Mbak tukang jamu pakai sepeda, beli, bilang, Mbak, kamu kok kayak banyak pikiran, gitu. Iyalah Bu, mikir bayar sekolah, mikir nanti kena COVID kalau jualan ketemu sama orang, artinya mikir kesehatan, mikir rezeki Bu, kadang-kadang orang nggak mau keluar rumah, beli jamunya, oke? Mikir, segala mikir, coba tanya, pikiran apa lagi yang kita pikirin tiap hari, mau dong satu? Mbak Dian, mikir apa yang paling dipikirkan? Anak-anak Ustazah kalau saya. Anak-anak. Oh, anak-anak. Oke. Memikirkan pendidikan anak-anak, memikirkan ketarbiyah, bagaimana menumbuh kembangkan karakter dia supaya jadi anak soleh, pikiran kita. Apa yang kita ucap? Bismillah. Allah, ketika saya mengucapkan dengan penuh cinta, jadi kalimat Bismillah itu diucapkan dengan penuh cinta. Karena arti Allah itu cinta. Asal kalimatnya. Faza'ul ilahi wa habu wa syaddul hub, itu asal kalimat Allah. Dari kalimat ilah. Jadi
rasa cinta yang dalam kita kepada Allah membuat kita tenang. Begitu kita mengucap bismillah, hati kita tenang. Seperti orang yang mencintai, tenang. Dia akan melakukan sesuatu untukku. Betul nggak? Oke. Jadi alih-alih kita gelisah, alih-alih kita banyak pikiran, cukup dengan kalimat bismillah. Hati kita menjadi tenang. Jadi itulah ini dalam banget ya. Kalau mau dipakai itu berpuluh halaman. Jadi kita bagi-bagi cukup beberapa yang Najah anggap cukup mewakili ya. Gitu. Jadi kalimat bismillah tadi satu, kita mengakui tentang Allah. Artinya apa? Fokus. Latih diri kita untuk selalu ingat dan fokus kepada Allah. 2, bagaimana kita menghargai bahwa kalimat bismillah ini adalah hadiah dari Allah. Syukur kita pada Allah. Oke. 3, bahwa kalimat bismillah ini adalah kalimat cinta. Bagaimana dengan bismillah ini membuat kita tenang. Oke. Bismillah, baru bismillah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah yang menenangkan. Siapa yang pernah dengar hadis kalau sedih bacanya apa? Kalau yang pakai Asmaul Husna. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma asaba ahadun qattun hammun." Tidak ada satu orang pun yang jika dia kena rasa sedih, hazan, ham itu gelisah, hazan itu sedih, faqala, kemudian dia mengucapkan di doa, okay? Allahumma inni abduka, wahai Tuhanku, hamba ini orang hamba, wa bani abduka, dan anak dari hambamu lagi. Jadi orang tua kita juga hamba. Okay. Nasiyati biadika. Siapa tahu artinya? Sudah pernah dengar? Pernah dengar? Pernah dengar? Cung yang dengar 12 orang, berapa? 25 orang. Siapa yang telah mendengar doa ini? Pernah dengar. Tahu artinya? Allahumma inni abduka wa benu abdika. Ya Allah, aku adalah hambamu dan anak dari hambamu. Ya. Ketika kita baca, kalimat ini membuat kita sadar. Bahwa yang sedang susah, sedang sedih ini adalah seorang hamba. Sekalipun statusnya bisa jadi istri Kapolda, bisa jadi istri direktur, bisa jadi istri pegawai biasa, bisa jadi istri Grab, bisa jadi siapapun itu, itu adalah seorang hamba. Seorang hamba, jangan pernah dia bisa bergembira dan senang terus dan tidak bisa merasakan kesedihan. Jadi ketika mengucap Allahumma inni abdu, hamba ini hamba Tuhanku. Karena seorang hamba itu dia akan bergilir hidupnya. Kadang sedih, kadang senang. Nasiyati biadika, nasibku berada di tanganmu wahai Allah. Karena apa? Seorang hamba dia tidak bebas, tidak berkuasa atas diri dia 100%. Yang menentukan keadaan dia, takdir dia adalah Allah. Madin fiya hukmuka. Allah berlaku atas diriku hukum yang Allah tetapkan. Hamba ini lemah, kecil, sementara makhluk yang Allah buat ciptakan bumi, bintang, planet pun yang kokoh, matahari. Berapa besar matahari? Itu tidak bisa bergerak keluar dari garis edarnya. Madin fiya hukmuka. Sudah Allah takdirkan. Oke. Matahari yang sebesar itu, Jupiter, Venus,
itu pun tidak bisa keluar dari garis edarnya. Karena yang menentukan takdirnya adalah Allah. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dalam surah Yasin. Zalika taqdirul azizil alim. Setiap planet berada di garis edarnya dan itulah ketetapan Allah yang maha perkasa dan maha mengetahui, kata Allah. Adlun fiyya qada'uka, adil atas diriku Allah. Oke. Jadi seluruh apa yang terjadi di dalam hidup seperti inilah Allah, ada susah, ada senang, ada kaya, ada miskin, ada naik, ada masa turun, ada masa naik. Tetapi Allah, bagaimanapun hebatnya kesulitan yang hamba terima, kesedihan yang hamba lalui, itu lebih banyak nikmat anugerah yang Allah berikan untuk hamba. As'aluka bikulli ismin. Ini dia. Ismun lagi. Bismi lagi. Allah, hamba memohon dengan seluruh namamu. Bikulli ismin samaituka nafsak. Yang kau menamai dengan dirimu menama itu. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan nama itu di dalam kitab-kitabmu. Au allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau berikan nama itu, engkau ajarkan kepada orang yang engkau ingin ajarkan. Awis ta'sad bi fi ilmi al-ghaibi inda, atau nama-nama Allah yang Allah simpan, hanya Allah yang tahu. Anta ja'alal Qur'an al-Karim rabi'a qalbi. Allah jadikan. Jadi kita tuh dengan bismi Allah tadi, masih bismillah ya. Dengan kekuatan seluruh nama Allah itu yang dipakai. Tetapi tadi harus disertai dengan sikap kita. Fokus sikap kita kepada Allah, banyak ingat Allah, banyak mengenang Allah, banyak berpikir tentang Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, orang yang kata Allah mengingat Allah dalam keadaan berdiri. Wa qu'udan, dalam keadaan duduk ingat. Wa 'ala junubihim, mau tidur pun ingat. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan selalu berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Sekarang kalau jalan-jalan paling foto. Ada nggak pernah jalan-jalan lihat matahari mikir berapa jarak antara matahari dengan bumi? Pernah nggak jalan-jalan ke Bogor, udara fresh banget, atau ke Bandung sejuk banget, berpikir tentang apa? Persentase udara. Segar banget. Berapalah Allah ya menciptakan berapa persentase ini ya? Udara yang saya makan. Ada nggak ketika kita ngupas bawang mikir, zat apa yang ada di bawang nih ya? Sayang kali Allah nih sama aku. Ketika tadi makan pete, seperti Najah, mulai dari cara datangnya, mulai cara Allah hadirkan, mulai dari kenangannya bahwa pete itu sambil manjat-manjat segala, itu dipikirkan. Nah, begitu kita memanggil nama Allah, bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak. Allah, saya panggil namamu Allah atas semua nama yang engkau berikan, ajarkan kepada kami. Itu baru bereaksi. Ketika pikiran kita sudah dipenuhi oleh Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batilan, tidak pernah Allah ciptakan apapun. Lihat langit cantik. Berpikir berapa lapis langit di atas. Pernah nggak tidur berpikir nih, wa 'ala junubihim. Oke. Kata Allah, orang yang mengingat Allah dalam keadaan waktu dia mau tidur. Pernah nggak mikir waktu tidur, mikirnya gini, Allah, nih Allah tenggelamkan matahari untuk kami. Oke. Di bumi itu bulat, kemudian berapa lapis ya? Kan di atas ada meteor suka jatuh. Pernah nggak mikir gitu, teman-teman sekalian? Jadi kalau tidur pun berpikir. Berdiri dia berpikir tentang Allah. Duduk dia berpikir tentang Allah. Sampai tidur pun hatinya dipenuhi oleh Allah. Akhlak seperti ini yang kita akan challenge. Kita akan latih diri kita seperti itu. Baru kalimat bismillah itu menjadi pertolongan untuk kita. Baru bisa jadi ruqyah. Baru bisa jadi Allah jawab langsung apa kata Allah nanti ketika kita sholat. Kita bilang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah, sudah ibadah kepadamu. Ku usahakan dari aku bangun tidur ke tidur lagi, itu seluruhnya untukmu Allah. Kegiatan itu mulai dari memandikan anak, menyiapkan teh suami, menyiapkan Zoom, kemudian jemuran,
saya dagang, saya ngajar, saya bekerja, saya ngurus perusahaan, semuanya untuk Allah. Sikap itu baru berlaku ketika bilang, kata Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dijawab oleh Allah, bagaimana jawabnya? Wali abdi ma sa'ala. Untuk hambaku, kamu minta apa sayang? Kata Allah. Jadi bentuk dulu ya. Buat akhlak kita seperti itu, challenge-nya. Fokus pada Allah. Itu kalimat bismillah. Paham sampai di sini? Paham? Paham. Setelah ngajar, buka kulkas, apa yang ada di situ, mulai berpikir. Lihat tomat, pelajari. Itu tomat, apa isinya? Zat besi, seng, kalium. Apa lagi? Lihat lagi, jagung. Oke, lanjut sekarang pindah ke Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini luar biasa banget ya, ini indah. Ini lebih cantik lagi. Jadi kita kalau belajar Quran, makin kesini makin cantik. Dan itu akan ketagihan. Cantik, buka Quran cantik, 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 itu nggak bisa berhenti. Kita pernah belajar Pok Dew ya, apa sama teman yang lain, berapa jam sekali belajar, 2-3 jam, 4 jam pernah. Najwa paling lama belajar dari jam 11 pagi sampai Isya, nggak berhenti. Satu orang, karena saking indahnya. Oke. Iya, luar biasa indah. Namanya tafsir inspirasi Najwa. Oke, karena menginspirasi sekali Quran ini. Membuat akhlak kita berubah. Membuat cara pola pikir kita berubah. Hudan, dia berbentuk petunjuk. Syifa, dia menyembuhkan. Oke. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa arti Ar-Rahman? Arti Ar-Rahman. Hanan. Sayang. Sayang. Hanan, sayang. Disayangi. Yahmik, kata orang Arab. Tadi tahu Hanan disayang. Yahmik tahu? Kalau orang Arab bilang, ma makna Rahman? Pasti mereka tahu. Iya. Hanan, Yahmiki, Atuf, Yu'tik, Hasis bik abi. Orang Mesir bilang. Artinya apa? Hanan yang paling sayang denganmu. Lanjut, Yahmiki, yang selalu melindungi. Lanjut, Yu'tik, yang selalu memberimu. Curahan rahmatnya banyak. Lanjut, Hasis bik, yang sangat mengerti kamu. Yang paling mengerti tentang kita. Nah, itu orang Arab bilang, ungkapan. Jadi kalau orang kita ke Mesir tanya, iya, dokter, ya Ustaz, ma makna Rahman? Pasti jawabnya begitu. Makna Rahman, ya Hanan, yahmiki, wa ya'tiki, hasis bik, ya Nagat. Dia sangat memperhatikanmu, Nagat. Dia sangat mengerti tentang kamu, lebih dari ibumu. Nah, begitu. Kita lihat di dalam Al-Quran, atau Rahman itu. Oke. Sebentar. Coba lihat. Sekarang, perhatikan. Sekarang jam 2 siang. Oke. Iya, matahari sedang bersinar. 33. Ya. Kita akan perhatikan seluruh alam semesta. Bayangkan. Ada langit di atas kita. Ada matahari yang sedang bersinar. Ada udara yang kita hirup sekarang. Apalagi jantung kita yang berdegup. Oke. Hadis dari Rasulullah SAW. Innallaha ta'ala. Sesungguhnya Allah. Khalaqas samawati wal ardh mi'ata rahmatin. Pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan rahmatnya juga bersamaan dengan itu. Berapa? Mi'ata rahmatin. 100 rahmat. Wa kullu rahmatin tibaq ma bainas sama'i wal ardh. Setiap rahmat, satu rahmat saja, ini 99 ya. Satu rahmat itu bisa memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Faja'ala minha fil ardh rahmatan. Kemudian Allah turunkan satu rahmat ini, oke, di bumi, yang mana hanya dengan baru satu nih, belum 99, sisanya masih dipegang oleh Allah. Ta'tiful walidatu ala waladiha. Berkasih sayanglah antara seorang ibu dengan anaknya. Wal wahsyu, bagaimana binatang liar, harimau, cheetah, gorila, apalagi kuda, apalagi singa, berkasih sayang di antara sesamanya.
Oke. Wa akhar tis'an wa tayru ba'duha ala ba'd, bagaimana burung saling menyayangi sesama burung. Artinya ini simbol bahwa hewan-hewan. Wa akhar tis'an wa tis'ina, dan wa akhiru, dan Allah menunda 99 rahmat. Fa iza kana yaumal qiyamati akmalaha bihadhihi rahmah. Ketika hari kiamat nanti baru akan diberikan kepada kita 99. Beautiful. Baru satu. Sudah indah. Oke. Rahman, coba lihat. Mbak Dew, screen layar tadi, Mbak Dew. Ya. Oke. Yang layar tadi. Rahman. Kiri kanan. Yang perbedaan antara Rahman dengan Rahim. Yes. Baca ya, Ar-Rahman. Coba baca satu orang. Rahman artinya cinta yang bersifat sangat sayang, penyayang. Ar-Rahman, iya, Ar-Rahman cinta yang bersifat cinta yang bersifat sangat ekstrim, cinta yang lebih besar dari ekspektasi kita, berlaku untuk semua makhluk yang ada di dunia, pemenuhan kebutuhan kita yang bersifat sekarang seperti makanan saat kelaparan dan air saat kehausan. Oke, Najwa jelaskan. Rahman dari dalam bahasa Arabnya fa'lan, artinya mubalaghah, siyagul mubalaghah, berlebihan. Misalnya haus atosya, aku bilang haus banget, atosyan. Rahman. Kalau lapar jim waw ain. Tetapi kalau sangat lapar jaw'an. Rahman, ekstrim, sangat berlebihan sayangnya pada kita. Cinta yang lebih besar sayangnya daripada apa yang kita bayangkan. Contohnya, sel otot kita nggak usah jauh-jauh, retina mata ini dalamnya itu detail banget, saking sayangnya dikasih nih bulu nih. Makanya dibilang di dalam surah afala yang zuruna ilal ibiri kaifa khuliqat, tidakkah kamu perhatikan kata Allah bagaimana unta diciptakan. Nah, ini adalah ayat pertama yang membuat Pak Daud jatuh hati pada Quran. Masih ingat kan? Tidakkah kamu perhatikan bagaimana unta diciptakan? Kata Allah. Perhatikan bantalan kakinya. Kakinya dibuat karena habitatnya padang pasir. Jika kita yang berdiri di sana tanpa sepatu boot ngelesak ke dalam, tapi onta aman sentosa. Kemudian jika ada badai di padang pasir, bulu matanya panjang. Tuh. Jadi ketika ada banyak angin bertiup, dia tinggal pejam sedikit, beres masalah pasir, nggak masuk mata. Beda dengan kita kelilipan. Kemudian apalagi punuknya ada tempat penyimpanan air karena Allah tahu dia tinggalnya di padang pasir. Bisa 2-3 hari nggak minum. Oase itu jauh sekali tempatnya. Jadi sama Allah dibuat punuk. Makanya kata Allah, afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kata Allah, kamu perhatikan bagaimana unta diciptakan? Sering berpikir. Makanya dalam Quran, coba kita banyak berlaku untuk semua makhluk yang ada di dunia. Yes. Al-Quran Rahman ini untuk orang yang beriman, untuk yang tidak beriman. Ada nggak orang non-Muslim, kita bilang kata Allah, nggak boleh bernapas ya, ini khusus untuk orang Muslim. Nah, untuk hewan, ada nggak terbatas untuk hewan? Ini untuk habitat yang hutan hujan tropis aja ya. Kamu yang di kutub utara nggak boleh ada napasnya. Semuanya. Oke? Dan pemenuhan kebutuhan kita bersifat sekarang. Seperti kita lapar, ditumbuhkan oleh Allah apa? Pisang, tomat, padi. Kelaparan, Allah sediakan air. Tiba-tiba ada aja air aqua galon kan? Situ. Pernah nggak mikir ini Rahman? Kalau ngelihat galon sekarang, ya Rahim irhamna. Ya Rahman irhamna ya Rabb. Lihat tomat lagi, ya Rahim irhamna ya Allah. Lihat cabai, ya Rahim irhamna. Karena Allah sayang banget. Dalam Quran, coba kita berpikir ya, sekarang siang, oke jam 2, mau nggak siang ini nggak ada malamnya? Pernah ngalamin siang, waktu di Mesir, siang itu, maghrib itu jam 8 malam.
Isya jam 10, itu udah rasa kelayang-kelayang badan, rasa meriang-riang badan kita. Karena apa? Udah waktunya rehat tapi masih bergerak aktif. Tapi karena Allah sayang, Allah tenggelamkan matahari. Coba kalau sekali buka surah Al-Qasas ayat 71 sampai 73. Kata Allah, qul ara'aitum. Bayangkan ya, kata Allah. Pikirkan, kata Allah. In ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah. Jika Allah jadikan siang sarmadan terus-menerus ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat, man ilahun ghairullahi ya'tikum bil-laili taskununa fi. Al-Qasas 71. Siapa ya Allah siapa Tuhan selain Allah yang bisa membuat malam, di mana malam kamu taskununa fi, yang kamu bisa rehat. Jadi kita kalau datangnya malam paling gitu, kita ini terlalu biasa dengan fenomena alam, jarang berpikir. Najah terlatih seperti ini ketika Najah tinggal di Mesir selama 10 tahun. Jadi biasa kalau ke pasar, sebelum masuk pasar doa masuk pasar, kemudian orang megang kentang, keluar ayatnya kentang. Orang pegang kurma, keluar kurma. Siapa yang pernah ke Mesir? Ada yang sudah pernah ke Mesir? Belum. Insya Allah khair, nanti kita pergi bareng bis COVID. Amin. Oke. Jadi di sana orang sudah terbiasa apapun fenomena alam, apa yang dilihat itu langsung keluar ayat Qur'annya. Lihat langit, waja'alna fawqakum sab'an shidada. Lihat burung, awalam yaru ila tayri fawqahum safati wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa rahman. Lihat angin, wa huwa alladhi yursilu riyaha bushran baina yaday rahmati. Lihat sayur, wa inaba wa qadba, lihat segala lihat. Seluruhnya mengucap tentang Allah. Begitu malam masuk, nah itu dia. Kenapa kita dianjurkan kita membaca doa pagi sore, itu supaya ingat pada Allah. Begitu kita masuk, nah itu tadi kata Allah, tidakkah kamu pernah berpikir, jika Allah jadikan sekarang jam 2, udah jam 2 aja terus, nggak usah ada malam, kata Allah. Mau? Tidak mau. Terus nanti kalau udah malam, bobo, lanjut lagi. Qul ara'aitum in ja'ala lakumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Bagaimana, kata Allah, berpikir ya, pikir sebentar ya sayang, kata Allah. Bagaimana jika aku jadikan malam terus-menerus sampai hari kiamat? Man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya afala tasma'un? Adakah Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan siang? Kata Allah. Tidakkah kamu mendengarkan aku bicara? Nah, kemudian lanjut surah Al-Qasas 73. Wa min rahmati ja'ala lakumul laila wan nahara litaskununa fi. Kan kami min rahmatihi. Itu. Rahman. Dan dari tanda kami sayang kepadamu, kata Allah. Ja'ala lakumul laila, kami jadikan untukmu malam. Wan nahara, kemudian kami ganti untuk siang lagi. Litaskununa fi, agar kamu bisa rehat. Walitabtaghu min fadli, kemudian waktu siang kamu bisa usaha. Wala'allakum tashkurun. Afwan Teta, sudah jam 2.43, barangkali ada yang mau bertanya. Ini sudah sampai Bismillahirrahmanirrahim ya, baru itu ya. Mau habis, iya, panjang. Iya. Kita bikin ada tulisannya per satu ya, kita lanjutkan pertanyaan. Iya, jika teman-teman masih mau. Oke, belum selesai. Yang bertanya boleh langsung nanti disambung lagi kalau di mau. kolom chat. Oke. Kolom chat. Kolom chat. Oke. Ada yang mau bertanya? Kita belum selesai nih Ar-Rahman. Bisa setengah jam lagi. Panjang. Oh, setebal ini. Tebal sekali. Nah, ini yang dihafal kalau kita sekolah di Mesir. Masya Allah. Mau dimunculkan foto atau panjang, video belum selesai, ini belum itu? selesai. Ya, Mbak Del. Mau ditampilkan foto atau video? Ya, tampilkan. Ya. Ustazah, saya nanya, Dian. Ahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah, jujur ya, kalau
sebenarnya tadi udah dibahas sih, cuman masih tetap aja beberapa kali juga nanya ke Ustadz, juga masih belum bisa masuk gitu. Setiap kita lihat saya pribadi ngelihat sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus gitu kan, alhamdulillah bilang masya Allah gitu. Oke. Nah, tapi masya Allah itu saat itu memang masya Allah, memuji Allah gitu. Cuman setelah itu kayak udahan gitu. Ya udah gitu ya. Yes, Tidak. dan kayak yang kalau tadi yang Ustazah jelasin gitu bisa masuk gitu dan sebagainya, itu hanya anggaplah sekian detik gitu ya, 5 detik di awal gitu merasa wow gitu. Cuman setelah itu ya wis kayak gitu loh Ustazah. Nah, untuk bisa bener-bener ini itu memang harus memang harus diem dulu atau bagaimana gitu. Kalau saya terus terang, kalau misalnya ke tempat yang cantik gitu, saya nggak suka. Pernah ya naik kemana itu ke Bromo waktu itu sebelum subuh gitu. Ketika semua orang saat itu tuh, ya nggak semua sih, rata-rata membawa handphone kan, pastinya kamera dan sebagainya. Membidik dengan itu, saya cuma bisa waktu itu tuh megangin anak saya terus diem. Udah Kak, waktu itu lihat aja, saya bilang gitu, dinikmati aja, duduk aja, dinikmati aja. Memang rasanya beda, ya memang rasanya beda ketika saya berusaha untuk diem saja, menikmati aja dengan mata ini gitu, tanpa harus memegang alat gitu. Cuman ya saat itu kena Ustazah. Cuman kalau yang kita sudah ruwet dengan yang lain gitu ya udah 5 detik awal, habis itu udah gitu. Nah, untuk menumbuhkan lebih itu gimana? Terima kasih sebelumnya. Ya, benar. Jadi gini, karena kita memang di Indonesia ini sangat disayangkan, tetapi alhamdulillah kita terlahir sebagai seorang muslim. Ada satu hal yang kita tidak pelajari tentang ihsan. Tidak dilatih dari kecil. Tetapi kita bisa berlatih sekarang. Hadisnya mulai ya. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julus inda Rasulillah zata yaum, dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah saat itu, zata yaumin, satu hari, istala alaina rajulun, tiba-tiba muncul seorang laki-laki, syadidu bayadus siyab, bajunya putih sekali berkilauan. Syadidu sawadus syair, rambutnya hitam, sangat hitam. La yura alaihi asarus safar, tidak nampak ada bekas-bekas perjalanan. Jika orang datang dari tempat yang jauh, nampak kan kucel debu bajunya, apa segala macamnya. Tetapi ini tidak, tampak rapi, licin sekali, tidak nampak bekas perjalanan. Hatta jalasa ilan Nabi, kemudian laki-laki itu duduk di samping Nabi. Fa'asyadda rukbataihi ila rukbatihi, kemudian dia mendekatkan lututnya kepada lutut Nabi, kemudian wawadu akafaihi ala fakhzaini, tangannya diletakkan di atas paha Nabi. Oke, waqala ya Muhammad, kemudian laki-laki bertanya, Muhammad, akhbirni anil Islam. Tell me about Islam. Ceritakan padaku tentang Islam. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, antashhad bi alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, wa tuqimus shalah, kamu salat, wa tu'tuz zakah, kamu zakat, wa tusumu Ramadan, wa tahijjul baita in istata'a ilaihi sabila. Oke, kamu naik haji, itu Islam. Sahih, kata dia. Kemudian dia tanya lagi, fa akhbirni anil iman. Rasulullah jawab apa? Antuk minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadrihi fi syarri wa khairi. Oke. Sekarang fa'ajibna, sahabat takjub. Dia tanya sendiri, dia jawab sendiri. Makin takjub para sahabat Nabi. Siapa ini? Siapa gerangan? Kemudian laki-laki itu bertanya untuk ketiga kalinya. Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Ceritakan, tell me about ihsan. Kisahkan kepadaku apa itu ihsan. Anta abdallah ka'annaka tarahu. Kau beribadah seolah-olah engkau bisa lihat Allah. Fa illam yarahu fa innahu yaraka. Jika kau tidak bisa melihat Allah, ketahuilah bahwa Allah selalu memandangmu. Ihsan. Nah, inilah yang tidak diajarkan kepada kita dari kecil. Ini biang keroknya. Jadi root case-nya, akarnya itu
ketidakbiasaan kita terhadap ihsan. Jadi kita sholat tidak diajarkan, nak sholat untuk siapa? Termasuk api neraka. Tidak dikenalkan. Muhammad, coba lihat langit, itu siapa ciptakan? Allah. Ayo kita sembah Allah yang menciptakan langit. Kemudian ketika dia makan, Muhammad sayang, coba itu makan apa sang ayam. Oke, kamu say thank you pada Allah, kita sholat, Allahu Akbar, say Allah Maha Besar, Allah yang menciptakan ayam itu, baca Muhammad, terima kasih Allah. Lanjut, jadi kita tidak terlatih untuk itu dari kecil, ihsan. Sholat pun sekedar gerakan. Coba Najah tanya, Allahu Akbar kabira walhamdulillah wa subhanallahi bukratan wa asila. Apa arti subhanallahi bukratan wa asila? Apa artinya? Itu bilang Allahu Akbar kabira. Apa yang benar? Allah, saya punya problem besar, saya punya masalah besar, saya ini kecil, tapi saya punya Allah yang maha besar. Minimal seperti itu. Lanjut. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Siapa tahu artinya? Wajjahtu wajhiya. Siapa tahu artinya? Lillazi fataras samawati wal ard. Lillazi fataras samawati wal ard. Apa arti samawat? Apa arti ard? Nah, langit. Ya, ard bumi. Hanifan, apa artinya? Wa ma ana minal musyrikin. Lanjut. Kemudian baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah, bismillah lewat. Alhamdulillah nggak tahu apa yang disyukuri. Ar-Rahmanir-Rahim lanjut. Lewat aja bablas. Kemudian baca surah lagi. Baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa arti hayy? 5 menit lagi Teta Najah, Afwan. Ya sayang. Ya, jadi kita tidak biasa bersama. Nanti ada challenge. Nanti kita lanjut belajarnya ya. Insya Allah. Lihat Google Jadi, kali sering-sering ya. Pemandangan-pemandangan indah Badian. Ya. Jadi kita harus terlatih dengan sikap ihsan. Ihsan ini nanti ada challenge tersendiri, ada kelas khusus tentang ihsan. Kalau Najah waktu buat itu sekarang. mungkin boleh kasih masukan waktu itu Teta Najah ajarin challenge yang ke kami itu kalau ngelihat keindahan bacanya Allazi khalaqa fasawwa. Allah menciptakan dan Allah menyempurnakan ya. Surah. Ya. Benar. Sabbihisma rabbikal allazi khalaqa fasawwa. Kita harus banyak belajar tentang Quran. Jadi dari challenge-nya itu nanti Quran menginformasikan. Karena kita tidak paham bahasanya. Najah ini jurusan hukum, tetapi begitu melihat teman-teman agak kesulitan memahami Al-Quran, itulah Najah turun mengajar tafsir. Jadi Najah melihat input yang kita terima, data yang kita terima sangat sedikit sekali tentang Allah. Bagaimana kita mau ingat? Input dari Quran. Sementara Qurannya, jangankan untuk paham, bacanya aja masih sering salah. Betul nggak? Betul apa betul? Betul. Oke. Jadi kita perlu mempelajari Quran ini agar memberi input yang banyak. Informasi-informasi. Dari situ nanti terbentuk mindset, nanti ada challenge-nya. Nah itulah, itu gunanya belajar Al-Quran. Ia akan memberikan informasi yang sangat banyak. Nanti kalau sudah dilatih, nanti Mbak Dian lama-lama hatinya hanya melihat Allah. Matanya hanya begitu nanti. Jadi tidak bisa lepas lagi dari Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman. Waman a'rada an-dzikri, barang siapa yang berpaling dari zikir kepadaku, kata Allah, fa innalahu ma'isyatan dankan. Hidupnya sulit. Pusing, puyeng. Nah, obat. Ya sayang. Sudah selesai Mbak Dew? Belum, nanti kita lanjutkan. Insya Allah, next time Nanti kita lanjutkan. lagi. Ya, kalau mau belajar ihsan ada kelasnya khusus. Ya. Najah sekarang punya kelas. Punya kelas tuh Mom and Kids. Bagaimana ada program ibu dan anak bersama belajar, kemudian bagaimana cara ibunya dulu belajar tafsir di juz 30, kemudian menyampaikan kepada anak. Itu kelasnya sekarang yang terbaru. Kemudian kelas ihsan, karena Najah ini agak jarang dilakukan oleh kita semua. Ihsan ini terlewatkan. Tidak ada program khusus di sekolah tentang ihsan. Yang ada iman Islam. Gitu. Itu aja yang Najah lihat. Anak-anak pun di SD itu diajarkan iman Islam itu. Tetapi ihsan yang ruhnya itu tidak diajarkan. Sementara ihsan itu ruhnya.
Insya Allah. Iya, seperti jasadnya doang. Jadi kita sholat aja, fisiknya aja, rohnya kurang. Itu ihsan. Nanti mungkin bisa membedahi itu juga Kita tutup sholat ya. Terima kasih, mohon maaf. Iya, Teta. Ya, Kita mohon tutup maaf dengan dengan segala alhamdulillah. kekurangan. Yes. Amin. Ya, subhanakallahumma, doa kafaratul Alhamdulillahirabbil majlis. alamin. Teta Najwa mau menambahkan doa penutup. Majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih banyak Teta untuk ilmunya hari ini. Yes, ya sama-sama Mbak Dew. Sampai ketemu lagi teman-teman Kita semua. mau menambahkan Selamat doa lagi. Lagi, Ustazah. Terima kasih, Ustazah. Akhir. Oke. Nanti silakan yang mau belajar tafsir lagi, nanti kita buka kelas tafsir Mohon khusus di kelas sekolah. Baik, insya Allah. Ya, Insya Allah. Insya Ya, Bu Allah. Tuti mungkin, mau Bu Tuti, ini ada ketua kami, Ketua Rohis, Bu Tuti kalau mau sampaikan. Ayo Bu Titi, dicatat, mau. Maaf ya Ibu. Kelas khusus, Bu. Kelas khusus. Kelas khusus kita. Kelas khusus Iya. sekolah alam. Iya. Mudah-mudahan Rabbuna Yahil. Dan Quran itu amazing banget. Iya. Si Dewi Ketika sharing kita sudah belajar beberapa video yang Teta Najwa kirim kali ya ke silakan. grup Rohis. Silakan. Ya, boleh ya. Ya. Boleh. Terima kasih Teta. Terima kasih